Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha para perindu surga. Kaifa halukum? Insyaallah khair ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran fikih, yaitu dengan materi tentang pembagian najis. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, kita mengulang kembali ya Ananda soleh dan soleha, apakah yang dimaksud dengan najis? Najis adalah suatu kotoran yang menjadi penghalang untuk beribadah kepada Allah. Najis adalah suatu kotoran yang menjadi penghalang untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu pembagian najis. Nah, najis itu terbagi 3 Ananda soleh dan soleha. Yang pertama, najis yang berat. Yang kedua, najis yang ringan. Dan yang ketiga, najis yang pertengahan. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama yaitu najis yang berat. Nah, najis yang berat ini disebut juga dengan najis mughallazah. Mana contohnya? Contohnya yaitu seperti anjing dan babi. Nah, Ananda soleh dan soleha, jika suatu benda yang kita pakai seperti pakaian ataupun benda yang lain terkena jilatan anjing dan babi, maka benda itu harus diapakan? Iya, betul sekali. Benda ataupun pakaian itu harus disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Caranya adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali basuhan dan salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, setelah kita mencuci 7 kali basuhan, nah di antara 7 kali basuhan itu ada 1 kali yang dicampur air dengan tanah. Harus diingat ya Ananda soleh dan soleha. Kemudian selanjutnya yang kedua, najis yang ringan. Nah, najis yang ringan disebut juga dengan najis mukhaffafah. Najis yang ringan disebut juga dengan najis mukhaffafah. Contohnya seperti apa najis mukhaffafah? Nah, najis mukhaffafah contohnya seperti kencing anak bayi yang belum mengonsumsi makanan selain air susu ibu. Apabila pakaian kita terkena air kencing adik bayi yang masih meminum air susu ibu, maka cara membersihkannya yaitu dengan cara memercikkan air ke bagian yang terkena najis, yaitu pada pakaian atau benda yang kita pakai. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang ketiga, najis yang pertengahan. Najis yang pertengahan disebut juga dengan najis mutawassitah. Najis pertengahan disebut juga dengan najis mutawassitah. Contohnya seperti kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, dan bangkai. Dan ingat Ananda soleh dan soleha, bahwasanya air kencing adik bayi yang sudah mengonsumsi makanan selain air susu ibu itu juga termasuk ke dalam najis. Jika pakaian ataupun benda terkena salah satu dari najis tersebut, maka pakaian atau benda tersebut harus disucikan dengan cara mencuci pakaian tersebut sampai bersih, yaitu sampai hilang bekas kotorannya seperti bau dan warnanya. Alhamdulillah, sudah selesai materi hari ini yaitu tentang pembagian najis. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran wa jazakumullahu khairan. Ibu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.